Tahu gitu aku gak pergi ke sana. Tahu begitu aku gak ketemu sama orang. Tahu gitu aku gak bisnis sama dia. Nyesel, menyesali. Frustrasi, gak keluar, depresi. Judulnya Mazmur untuk orang yang frustrasi dengan dirinya. Buka dulu dengan saya, Mazmur 13 yang barusan kita nyanyikan lagunya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur untuk orang yang frustrasi dengan dirinya. Di Alkitab kita, di Lembaga Alkitab Indonesia dituliskan judulnya doa kepercayaan. Aku mau percaya karena kasih setiamu. Ayat 1 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ini adalah Mazmur yang sangat indah sekali. Daud tentunya sedang frustrasi. Mazmur itu gubahan atau lagu yang ditulis oleh seseorang. Jikalau Mazmur Daud berarti penulisnya adalah Daud. Dan setiap Mazmur ini nyanyian dari kejadian sungguhan. Berarti lagu yang muncul dari pergumulan. Makanya Mazmur itu seperti himnal. Masing-masing itu ada ceritanya. Kebaktian 1 tadi, saya jelaskan satu Mazmur yang ada hubungannya dengan 2 Samuel pasal 15 sampai 18. Ketika Daud takut menghadapi hari. Karena dia sedang dikejar-kejar musuh, tak lain tak bukan adalah anak sendiri. Dan bagaimana Daud mengapi-apikan diri dan menguatkan dirinya. Kebaktian pertama dengarkan sendiri. Kebaktian ini. Saya ingin Anda melihat bagaimana orang bisa keluar dari satu lubang dalam jiwanya. Yaitu orang yang frustrasi dengan dirinya. Frustrasi setiap kita itu beda-beda, tetapi pasti ada satu takaran kita itu frustrasi sama diri sendiri. Anehnya ketika Adam jatuh dalam dosa, dia salah paham dengan dirinya. Dia jadi gak ngerti apa yang baik, apa yang buruk untuk dirinya sendiri. Apalagi orang seperti saya ini orangnya perfeksionis. Dari kecil begitu. Bukan berarti percaya diri, justru orangnya minder. Perfeksionis itu orang yang sulit atau susah untuk mengampuni kesalahan sendiri. Saya lebih gampang loh mengampuni orang lain daripada mengampuni diri saya. Ada orang itu yang begitu keras terhadap dirinya. Nah, pengakuan dosa itu aku. Jadi orang seperti ini susah untuk move on. Perasaannya itu serba sticky, seperti ada glue, seperti ada lem di dalam jiwanya. Kalau aku tuh salah, bisa menyesali, aduh tadi kok ngomong begini, aduh tadi kok aku begitu, kenapa aku sebodoh itu? Bukannya bertobat, justru dengan spirit seperti itu, jatuh lagi di lubang yang sama. Siapa di sini kadang-kadang frustrasi dengan dirinya, angkat tangan? Oh enggak pernah, mungkin cuma saya seorang ya. Coba saya tanya lagi, jujur ya, siapa yang pernah frustrasi dengan dirinya atau sedang frustrasi dengan dirinya? Kita semua keturunan Adam dan Hawa. Coba lihat kalau ada laki di sebelah kanan Anda, hai Adam, kalau perempuan, hai Hawa. Sama saja, 11-12. Jadi saya percaya ini akan relate banget untuk setiap kita. Kita ini frustrasi dengan dirinya. Bukankah kita semua itu orang andai dan tahu gitu? Aduh andai aku kaya, andai aku punya segala sesuatu. Andai aku siap untuk tes hari ini. Andai aku menghiraukan nasihat orang itu kan bodoh aku tidak akan jatuh. Atau tahu gitu ya. Tahu gitu aku tidak pergi ke sana. Tahu begitu aku tidak ketemu sama orang, tahu gitu aku tidak bisnis sama dia.
Nyesel, menyesali. Frustrasi, nggak keluar, depresi. Stres sendiri. Karena di dalam sini ada satu kubangan, ada satu pusaran dalam jiwa yang nggak bisa keluar. Muter-muter di dirinya sendiri, muter-muter terus. Firman Tuhan pun tidak mempan, siapapun ngomong apa juga lalu lalang. Karena kita tidak merasa itu bisa menolong kita, karena kita hidup dalam penyesalan, selalu hidup di masa lalu, dan tidak bisa maju, tidak bisa mikir masa depan. Orang yang frustrasi dengan dirinya itu adalah lubang hitam. Sekali masuk di sana, tak ada yang bisa survive, tak ada yang bisa selamat. Itu suatu lubang kegilaan. Saya ngerti itu, karena saya dulu juga orang waktu saya masih belasan tahun, saya jadi orang yang sangat depresi, bahkan 3 kali berusaha bunuh diri. Jadi saya mengerti apa yang saya ajarkan ini, karena ini juga sesuatu yang sangat membebaskan aku. Saya rindu untuk mengajarkan sesuatu yang bisa memberimu liberty. Liberty ini bukan patung Amerika di New York itu. Liberty ini kemerdekaan dalam jiwamu. Jikalau anak manusia memerdekakanmu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Saya memberikan pada Anda pesangon. Pada kita semua suatu tool atau suatu alat untuk kita selalu keluar dari lubang tersebut dan menjadi pemenang. Saya ingin kita untuk bisa menerima diri kita, bukan menerima diri kita artinya kalau sini LGBT lalu aku terima, memang aku ditakdirkan begitu, ngawur, itu sesat. Menerima diri itu bukan menerima dosa. Menerima diri itu artinya aku mau berproses dengan Tuhan dan aku tahu aku masih belum sempurna, Tuhan akan menyempurnakan aku tahu Dia mengasihi aku bersuka cita karena Dia menerima aku. Karena kasih setianya dalam hidupku, aku tahu aku pasti sampai ke situ. Semua oleh karena kasih karunia-Nya. Menerima diri itu orang yang bisa relax dan berkata, it's okay. It's okay for me to learn from my mistakes. Bukan it's okay to make a mistake. Bukan gak apa-apa untuk aku buat salah, tapi gak apa-apa untuk aku belajar dari kesalahanku. Aku bisa mengampuni diriku sendiri, supaya aku nanti bisa belajar mengampuni orang lain. Bagaimana aku bisa mengasihi orang lain kalau aku gak mengasihi diriku sendiri? Mengasihani diri sendiri itu lain cerita. Mengasihi diri itu perlu. Karena Tuhan berkata, perintah Allah yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Perintah Allah yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Belajar dulu mengasihi dirimu, maka engkau akan bisa mengamalkan kasih. Coba lihat ya orang yang tidak bisa ngatur orang lain. Dia gak bisa ngatur dirinya sendiri. Coba lihat ya orang jahat sama dirinya sendiri biasanya jahat sama orang lain juga. Ya, belajar untuk bisa tenang. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Aku tahu Tuhan pegang kendali atas situasi hidupku. Belajar untuk bisa diajak ngomong sama Tuhan, jangan ngomong sendiri. Kita sekarang lihat ayat pertama, Mazmur untuk orang yang frustrasi dengan dirinya. Ayat 1, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ini adalah kalimat lagu, seperti misalnya lagu Songs from the Rooftop. Hari ini kan lagi launching yang bahasa Chinese-nya, nanti di bawahnya lirik by penulisnya siapa, komposernya. Ini ditulis Mazmur Daud, komposernya Daud. Untuk pemimpin biduan. Tapi saya juga baca kalimat ini secara profetik. Artinya ini Mazmur untuk para pemimpin. Untuk kepala keluarga. Untuk mama yang anak-anaknya nakal-nakal. Ya. Untuk ibu rumah tangga yang mungkin kesepian. Suaminya ngomong beban masalah kepadanya. Dia ngomong sama siapa? Ngerumpi juga gak boleh kata pendeta. Untuk pemimpin biduan itu orang yang merasa dirinya itu punya tanggung jawab yang besar. Untuk manajer, untuk direktur, untuk karyawan yang dikasih tugas sama bos, employer-nya. Untuk pemimpin biduan. You know sometimes in your responsibility dalam tanggung jawab yang kita laksanakan sehari-hari. Tidak jarang kita itu menjadi frustrasi dengan diri kita. Untuk pemimpin biduan, ada suatu peringatan juga bahwa di akhir zaman ini tidak sedikit yang namanya pemimpin rohani bahkan mengalami kekeringan rohani. Tahukah kalau kita frustrasi terus dengan diri sendiri, lama-lama kita akan mati. Lama-lama kita akan kering rohani. We will be sucked dry. Seperti ada lintah yang melekat pada roh kita, yang terus menyedot kehidupan dan energi. Do you know, tidak ada yang membocorkan energi kita, selain daripada terlalu banyak dialog dengan pikiranmu sendiri. When you talk to yourself too much, waktu kita bicara pada diri sendiri, dan entertain atau terus memanjakan perasaan, it will suck you dry spiritually in no time.
Anda pasti akan langsung disedot kering. Seperti ada vampir yang menggigitmu pada lehermu dan mengisap seluruh darahmu. Makanya itu setan jangan diajak interview. Makanya itu perasaan jangan dimanjakan. Pikiran itu jangan ditimang-timang. Hiduplah oleh firman, jangan oleh perasaan. Sebab orang yang frustasi dengan dirinya hanya satu antidot atau obatnya. Yaitu pedang roh, yaitu firman. Ini yang memerdekakan kita. Waktu saya belasan tahun, saya di jamaah Tuhan umur 18, waktu saya bertobat, saya jadi mengerti bahwa solusinya cuma satu. God, Tuhan, and His Word, dan firman-Nya, and His Holy Spirit within us, dan Allah Roh Kudus di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Buat apa kita jadi orang Kristen? Lalu kita di dalamnya tidak berubah. Anda lihat orang pelayanan juga nggak tentu, itu nggak garansi atau jaminan. Anda harus punya inner life yang bagus. Anda harus punya kehidupan jiwa. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Anda harus punya kehidupan di dalam ini, kehidupan batinia yang bagus dan indah. Makanya ada orang yang pelayanan lalu burn out. Lalu nanti salahkan pelayanan terlalu banyak. Sebenarnya enggak, tapi mismanagement atau salah manage perasaanmu sendiri. Salah manage pikiran. Salah manage rohnya. Karena kita itu bukan kesurupan, kita bisa kepenuhan Roh Kudus, tapi kita akan bekerja sama, Roh Kudus akan bekerja sama dengan kita untuk manage perasaan dan pikiran kita. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan manis, pikirkan semua itu, dan biarkan damai sejahtera yang melampaui akal budi atau akal sehat manusia akan memelihara hati dan pikiranmu. Roh Kudus akan bekerja sama dengan kita tuh tidak kesurupan, tapi kita diberikan pemahaman untuk kita bisa menggiring diri sendiri, untuk bisa menuntun, mengalami tuntunan Tuhan dan mengikuti tuntunan itu ke rumput hijau dan air tenang. That's how the Holy Spirit works. Makanya lihat ya, orang yang tenang itu hanya orang yang dewasa rohani. Orang dewasa rohani itu punya pengendalian diri, buah roh yang ke-9 itu. Itu yang membuka jalan untuk masuk ke buah roh kembali ke buah roh yang ke-1 yaitu kasih. Lihat ya, orang yang dewasa ada orang yang bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya sendiri. Dan bisa berkata pada dirinya, hai jiwaku pujilah Tuhan. Tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Speak to your own storm. Bicara kepada badaimu sendiri. Let your mouth be God's mouthpiece to you. Biarkan mulutmu menjadi lidah bibir Allah untuk bicara kepada dirimu sendiri. Speak to your own storm. Kenapa kalau kita bicara ke dalam badai orang lain gak mempan? Karena kita memang tidak pernah menjinakkan badai sendiri. Makanya itu anak-anak Skewa datang 7 orang, rembukan, rombongan, keroyokan, iblis. Keluarlah kamu di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Gak mempan, iblisnya tertawa. Paulus dia takut, Yesus anak Allah. Siapa gak kenal dia? Tapi dia bertanya, lu anak-anak Skewa siapa lu? Iblis di dalammu aja gak bisa takluk, kamu kedagingan, ambisius. Sekarang mau taklukkan iblis dalam diri seseorang yang kesurupan. Guyonan apa? Candaan apa? If you can speak to your own storm, you can speak to the storm in other people's lives. Kalau Anda bisa bicara kepada badai dalam dirimu sendiri, Anda akan punya authority, otoritas jumping. Punya otoritas untuk berkata kepada badai yang Anda lihat di sekeliling Anda, tenanglah. Waktu Anda menghardik akan ada kekuatan Allah. Anggaplah sesi ini bukan soul searching. I'm not searching your soul, I'm moving your soul. Masalah kita itu terlalu banyak soul searching. Soul searching itu perlu sekali-kali, tapi kalau terus-menerus namanya orang yang kurang percaya diri. Kita tidak mau soul searching, soul moving. Saya mau ajak Anda semuanya untuk dewasa dari dalam, karena itu adalah tugas penggembalaan untuk bisa memberi makan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk pemimpin biduan ini beban buat saya. Kenapa? Karena banyak pemimpin yang gak matang dalamnya. Kelihatan mangganya bagus di luar, makan masam. Karena di dalamnya dia gak matang di pohon. Ya, maka Anda lihat sekarang pemimpin rohani banyak yang kering rohani. Kita lihat sekarang kenapa. Mari kita selidiki apa yang terjadi dengan Daud. Kita akan bedah jiwanya dan kita akan mendapatkan madunya. Ayat 2, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Stop. Apakah berarti Tuhan melupakan Daud? Bukan, ini perasaan Daud. Boleh nggak kita jujur masuk hadirat Allah? Atau hanya ngomongnya manis-manis melulu? Coba Anda baca Mazmur, isinya itu keluh.
Bukan hanya manis-manis melulu, ada banyak keluhan di dalamnya. So it's okay to be honest to God. Jadi kita boleh jujur kepada Allah. Ya. Tapi bodohlah orang yang langsung menuangkan isi hati pikirannya kepada sesamanya. Ada ayatnya di Amsal, bodohlah orang yang menceritakan kekesalannya. Saya biasanya kalau ada apa-apa kesel saya tuangkan ke Tuhan. Bukan kesel sama Tuhan, keselku kutuangkan ke kaki Tuhan. Nanti yang sisa itu yang perlu saja saya follow up. Tuhan itu saringan yang dahsyat. Saya suka sekali karena Mazmur ini tidak diutarakan kepada manusia. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus. Daud itu frustrasi dengan dirinya. Tapi dia lampiaskan ke Tuhannya. Ini bukan nuduh Tuhan loh ya. Nadanya tidak kurang ajar. Tapi nadanya itu datang apa adanya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus. Again, even a man after God's own heart seperti Daud, seorang yang hatinya berkenan. Sekali-kali bisa tanya begini, dan ini jadi ayat firman, berarti Tuhan gak apa-apa loh, Tuhan itu gak tersinggungan. Dia berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Daud tidak menuduh Tuhan. Ini hanya perasaan dia sejujurnya, Tuhan, aku rasa engkau lupa sama aku. Where are you? Kau di mana di hidupku di titik ini Tuhan? Orang sekali berdaud masih bisa tanya begini, apalagi you and me. Tapi kalau seluruh isi Mazmur 150 isinya semua begitu, something wrong with you. Ada orang itu 15 tahun ikut Tuhan isinya gitu tiap hari cuma berapa lama kalau lupakan aku terus-menerus. Lama-lama menurut saya bukan curhat ya, lama-lama saya rasa dia nuding Tuhan ya. Paham ya? Ini perasaan yang jujur. Tapi kalau ini sudah menjadi DNA kerohanianmu, ada orang yang dikit-dikit kecewa sama Tuhan, bertobatlah lah, yang gini jangan dimanjakan lah. Ini gak usah kasih Mazmur, yang gini itu kasih kolam baptisan. Ya mungkin waktu dicelupkan semua masuk, hatinya masih di luar. Atau waktu dimasukkan mulutnya masih keluar. Ya. Bapak ibu saudara, it's okay to be honest with God. But it's not okay to make this your lifestyle. Untuk jadikan ini lifestyle gaya hidupmu. Ya, dan Daud aja bisa tanya kayak begini. Where are you? Have you forgotten me? Tuhan, kau sudah lupa ya sama saya. Ini perasaan oke, bukan berarti Tuhan lupa. Ini perasaan Daud, Tuhan tidak tegur dia. Ini perasaanmu, aku hargai itu, tapi faktanya beda. Kita lihat sekarang ayat 2b. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Masa si Tuhan sembunyikan wajahnya? Enggak lah. Dengan kata lain, di ayat 2b ini Daud mengeluh, Tuhan, I cannot feel you. Aku enggak bisa merasakan hadiratmu. Bahasa kerennya hari ini itu seperti, Pastor Philip, kenapa ya? Aku sekarang kok enggak bisa merasakan hadirat Tuhan ya? Waktu aku memuji menyembah atau waktu aku di gereja. Lain cerita waktu dulu aku baru lahir baru itu langsung baru nyanyi langsung nangis. Apalagi sekarang kalau aku lagi saat teduh doa sendiri gitu rasanya itu lebih susah. Kalau di gereja lebih gampang. Karena terbawa suasana. Kalau sendirian gitu tuh rasanya kok nganggur ya. Krik 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 hampa. Kenapa kok garing ya? Anda enggak sendirian. Daud juga merasa yang demikian. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku, itu adalah bahasa perjanjian lama. Bahasa perjanjian barunya itu, I cannot feel your presence God. Kenapa aku tidak bisa merasakan hadiratmu? Tapi gini ya, dari ayat 2 ini aja saya bisa menarik kesimpulan bahwa perasaan kita itu penting ya. Tapi dia bukan segala-galanya loh, ingat loh ya. Perasaan kita itu penting namun dia bukan takaran kebenaran. Makanya jangan manjakan perasaan atau jangan ikuti perasaan. Pastor Philip, saya tidak berhalakan perasaan saya. Malah justru saya nggak suka perasaan saya. Oke. Kalau gitu jangan diikuti. Tapi ada orang yang berhalakan perasaannya. Kalau aku nggak merasakan Tuhan, berarti Tuhan nggak hadir. Lah, berarti kan kita bayi. Coba lihat bayi. Mamanya keluar sebentar aja. Padahal mamanya keluar ambil susu. Dia nggak kelihatan karena dibagi tembok. Dia sudah nangis. Tapi kalau anak sudah disapi, dia sudah umur tertentu, sudah lepas dengan ASI. Anak itu sudah mengerti. Mamanya keluar. Dia nggak nangis lagi karena dia tahu meskipun tidak ada di ruang matanya, mama tetap ada. Sekalipun Anda nggak bisa merasa, Tuhan tetap ada. Jadi jangan Anda dan saya menilai orang lain, waktu kita di CG, nyanyi-nyanyi, wah CG ini nggak ada hadirat Allah.
Apa takarannya? Aku enggak merasa, you enggak merasa, orang lain dijamah. Paham ya? Your feeling is important, but it's not everything. Perasaanmu itu penting, tapi kadang-kadang bisa menipu loh perasaan itu. Jangan percaya dengan lagu populer di dunia feelings. Nothing more than feelings. Lagunya gitu ya? Nothing more than feelings. Well, something more than feeling. It's called faith. It's called truth, the truth. Namanya firman, kebenaran, iman. Jangan percaya pada perasaanmu doang, karena perasaan kita bisa menipu. Berapa kali kita merasa bahwa orang Kristen begitu, semua gereja sama, pendeta. Berapa banyak di antara kita bertobatlah yang punya perasaan gitu, berarti perasaanmu dewamu, berarti perasaanmu Tuhanmu. Karena Tuhan belum menunjukkan segala sesuatu kepadamu, jadi jangan kita sok tahu. Orang yang sudah kecewa sama orang Kristen, gereja dan sebagainya. Come on lah, have you been to every church in the world? Sudahkah kita datang ke semua gereja? Sudahkah kita kenal semua orang, semua hamba Tuhan? Sudahkah Anda mengenal setiap orang Kristen di dunia? Orang bisnis aja lebih pintar. Bisnis gagal, dia bisnis lagi sampai dia berhasil. Kita sekali dikecewakan oleh orang Kristen, udah ogah-ogahan. Kok begitu ya? Kalau demi uang kita berani coba, demi Tuhan kita berhenti di tengah. Menunjukkan pada kita siapa dewanya. Your feeling is not your everything. Perasaan kita itu bukanlah kadang-kadang, jangankan kebenaran, itu jelas enggak. Hidup itu harus oleh iman, bukan oleh perasaan. Tapi perasaan kita juga kadang-kadang bukan realita. Kadang-kadang bukan fakta. Lanjut lagi di ayat 3. Siapa yang masih bisa ikuti sama saya? Ya, siapa yang diberkati Tuhan? Praise the Lord, puji Tuhan ya. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus yang selalu mengajari kita. Sebelum kita lanjut, bilang sama kanan kirinya, Jesus loves you. Ya, haleluya. Ayat 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Kelihatan ini orang frustrasi. Coba lihat dari 2 ayat aja berapa pertanyaan dia lontarkan. Tapi saya bagi frustrasinya jadi 3. Ini seringkali mewakili frustrasi kita. Berapa lama lagi, pertama dia utarakan ke Tuhan, kau lupakan aku. Lalu ayat 3, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Frustrasi pertama dia tujukan pada Tuhan. Frustrasi kedua dia tujukan pada dirinya sendiri. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Lalu yang ketiga, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Aku gak terima Tuhan dikata-katai begitu. Coba lihat waktu aku jatuh, berapa banyak yang ketawa, rival-rivalku. Padahal aku gak salah di hadapanmu. Aku apa saja, sekali-kali orang kan pasti pernah mengalami hari mujur, ada juga yang mengalami hari yang malang. Kebetulan waktu aku jatuh, kenapa musuh-musuhku tertawa? Bahkan yang menertawakan aku adalah sahabat-sahabatku yang dulu pernah aku tolong. Aduh, di hatiku lus-lus dada rasanya, mereka kok begitu? Kok tega? Dulu waktu susah aku menolong mereka. Sekarang aku susah, mereka ketawa. Jadi frustrasi itu bisa komplikasi. Bisa diutarakan pada Allah, tapi bisa juga terhadap diri sendiri, tapi juga bisa semakin diperkeruh waktu kita melihat respon orang lain terhadap kita. Jadi frustrasi yang ketiga adalah frustrasi yang dikarenakan musuh-musuhnya. Atau perkataan orang itu bisa jahat loh. Kata-kata orang itu tidak seberapa waktu kita jaya, tapi waktu kita berada di arus bawah, mereka ngomong sesuatu itu sakitnya. Kebaktian tadi kan saya jelaskan gimana Daud itu sampai terusir dari rumahnya sendiri, istana. Itu masa-masa itu sangat vulnerable. Kita tidak bisa nuntut orang kuat selalu. Ada waktu-waktunya mereka itu vulnerable, ada waktu-waktunya mereka itu akan rawan dan jadi peka. When your wife, waktu istri Anda mengalami sensitif, misalnya lagi bulannya, ya yang suami ya harus lebih peka lah ya. Gak apa-apa kalau lagi mood-moodan sedikit, mood swing itu biasa. Kita juga harus mengerti, orang itu ada masanya, pria dan wanita, dalam hidupnya ketika dia mengalami suatu tekanan kehidupan, apalagi kalau dia dibawa Tuhan di arus bawah. Gak heran ada orang tertentu itu terluka di waktu itu. Makanya itu jaga hati itu penting sekali. Dengan segala waspada itu artinya waktu kita di arus bawah. Dan tolong jaga hati itu bukan hanya terapkan pada diri sendiri. Jaga hati orang di kanan kirimu. Jangan kau jadi salibnya.
Kau harus jadi balsamnya. Salib mereka pasti sudah ada, nggak usah kau tambah. Waktu Anda lihat orang kiri kanan kita itu sedang mengalami tekanan kehidupan, jagaan hatinya. Karena dia di titik rawan. Suami pulang ke rumah, udah capek, lesu segalanya, langsung tunggu dulu. Paling tidak suruh dia makan. Ada titik rawan, istri juga sama mungkin pada saat mungkin semua sibuk, suami gak mau tahu ngomong apa adanya. Perhatikan dong, suami mungkin kerja banting tulang, tapi istri juga atur rumah tangga. Tahu gak, sama susah, bahkan lebih susah loh atur anak daripada atur bisnis. Tolong bisa dimengerti lah, saat-saat tertentu caranya bagaimana, diajak kencan gak pernah, tiap hari hanya dasteran dan rorolan. Lalu tiba-tiba kita suruh dia ngerti segala sesuatu. Tolonglah senangkan juga gitu loh, supaya dia keluar dari titik rawan, titik tidak amannya. Bapak Ibu Saudara, jagalah dengan segala waspada. Frustrasi itu bisa dihindari kalau kita itu bermain cantik dan gracefully. Kalau kita menitik beratkan hati dan perasaan orang bukan perasaan sendiri, saya rasa kita bisa menjadi alat damai. Dan kita bisa membawa sukacita dalam diri orang lain. Frustrasinya di sini ada 3 saya bagi kepada Tuhan. Kalau frustrasi kepada Tuhan itu diterus-terusin, tidak dapat solusi yang benar, alias terus-menerus berkanjang pada perasaan dan tidak pernah berujung pada kebenaran, maka nanti itu menjadi orang Kristen yang kepahitan. Kepahitannya nggak jelas loh ya. Dia kepahitan sama orang iya, tapi kalau Anda lihat, orang itu kepahitan sama Tuhan. Duh, kok bisa sama Tuhan kepahitan itu piye? Ada orang itu yang kudu terus kecewa sama Tuhan. Selalu kepahitan sama kehidupan, kecewa dan lihat ya, ada orang Kristen tuh yang labelnya gini. Sukanya itu berkata, Tuhan jahat, Tuhan cobai aku, Tuhan yang kasih aku penyakit. Tuhan tidak dengarkan doa, tapi dia mau tinggalkan Tuhan juga nggak berani karena dia tahu ada neraka. Jadi dia itu betul-betul adalah makhluk gentayangan, sorga kagak, neraka tak rela. Ada orang yang tipe gitu ya. Karena lihat nggak orang Kristen yang suka terus marah-marah sama Tuhan, marah ngamuk-ngamuk. Itu sebenarnya menurut saya orang itu bukan ngamuk sama Tuhan, dia ngamuk sama dirinya sendiri. Cuma dia nggak sadari, dia itu frustasi sama dirinya dan dia jadikan Tuhan tumbalnya. Bodoh lah orang yang begitu. Kenapa? Tuhan itu justru obatnya, kok kau jadikan tumbalnya. Do not sacrifice God. He's your only hope when all things fail. Jangan kau korbankan Tuhan, karena dia satu-satunya harapan ketika semua orang meninggalkanmu. Dialah satu-satunya ketika semua gagal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak daripadaku. Firman Tuhan yang mengasihi aku. Amin Bapak Ibu. Jangan. Jadi caranya gimana kalau kita lagi frustrasi kepada Tuhan, kita harus akhirnya berakhir mendarat, berlabuh pada kebenaran tentang karakternya. Kita harus mendarat ujung-ujungnya pada janjinya. Tapi kalau kita frustrasi sama diri sendiri, kalau itu tidak ada jalan keluarnya, ini bahaya. Di sinilah masuk stres, depresi, bipolar, segalanya. Karena waktu kita berputar-putar di sini ada pusaran tidak keluar, itu jadi penyakit. Tanya dokter. Dokter tidak bisa membuktikan mungkin, tetapi tidak akan menyangkali bahwa psikis, penyakit psikis itu bisa berujung penyakit jasmani. Coba lihat ya, kadang-kadang kalau dokter yang bijaksana kan memberitahu, tidak cuma gini-gini, lifestyle-mu harus berubah juga, jangan cuma main antibiotik, obat-obatan. Ayo kurangi stres, mungkin ada orang yang gimana, tiroid dan sebagainya. Saya bukan dokter ya, tanya sendiri, tapi saya kasih contoh aja misalnya, hidup Anda harus bisa manage stresnya sendiri. Saya bisa ngasih Anda pil tidur supaya Anda tenang, tapi yang membuat Anda tidak bisa tidur itu dokter tidak bisa. Itu Anda harus bisa manage sendiri. Nah orang di luar Tuhan tidak punya pegangan, mereka hanya punya positive thinking, tapi di dalam Tuhan kita punya kuasa kehidupan. Nah itu yang kita praktekkan. Inilah kelebihan orang Kristen, karena orang-orang yang tidak punya Tuhan berakhir paling maksimal sampai ke tangan psikiatris. Hanya bisa jamah sampai kepada jiwanya. Tapi manusia rohnya mati. Tapi kita yang punya manusia roh dihidupkan oleh Roh Kudus, kita punya kuasa kehidupan. Tidak berakhir di psikiatris tapi sampai pengembalaan. Tuhan gembalaku tak akan kekurangan aku akan nyampe aku ke rumput hijau air tenang itu. Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Terjadi paradigm shift atau pergeseran paradigma. Kalau dahulu saya selalu iri, itu membuat penyakit di dalam diriku. Gara-gara iriku aku jadi ambisi, jadi terburu-buru. Sehingga jadi orang yang tidak pernah happy. Akhirnya aku jatuh sakit. Pertama-tama stres dulu.
Lalu rumah tanggaku nggak keruan, semakin begitu semakin aku tidak sehat. Gaya hidupnya semakin sakit dan sebagainya. Tapi Tuhan bisa mengubah cara pandang kita. Dulu kita selalu iri dengan rumput tetangga yang nampaknya lebih hijau. Sekarang saya bisa tertawa dan berkata nggak apa-apa sana lebih hijau. Soalnya water bill-nya juga lebih tinggi. Tagihan airnya juga lebih tinggi gitu. Saya bisa ketawa untuk nasib saya yang kurang mujur seperti tetangga saya. Saya bisa bersyukur Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan apa-apa kok. I'm fine, thank you. Jangan cuma basa-basi kalau ditanya how are you? Yes, I'm are you. Salah itu. How are you itu jawabannya I'm fine, thank you. Are you really fine? Kalau saya ditanya sama orang how are you, saya jawab dengan tegas sekali I am really fine, thank you. Kemarin saya ketemu sama beberapa orang dan dia tanya, gimana pastor? Kabarnya gimana? I'm doing really great. Saya bosan dengan kata I'm fine, thank you, karena basa-basi. I'm doing really great. Thank you for asking. How about you? Malu dia jawab, I'm fine, thank you. Rumputku lebih hijau. Kalau nggak sampai hijau, nggak apa-apa. Tagihanku lebih murah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan irilah sama sukses orang. Jangan syukuri kemalangan orang lain. Tiba-tiba sembuh sendiri, Anda tidak frustrasi. Kalau sebab pusaran di dalam dirimu itu kalau tidak keluar, itu jadi penyakit. Berapa lama lagi aku harus menyimpan kekhawatiran dalam diriku, bersedih hati sepanjang hari, terusin. Coba gak sakit nanti. Coba gak berantakan rumah tangganya. Coba gak hancur hidupnya. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas diriku, ini yang paling gampang. Frustrasi yang terakhir paling gampang. Jangan jadikan kegelisahanmu terbesar. Apa orang lain ngomong tentang Anda, mereka komentarnya, cara berpikirnya, itu hanyalah grade 3. Itu frustrasi KW. Kayaknya itu yang membuatmu frustrasi, not really. Asal Anda benar di hadapan Tuhan hatimu, asal Anda bisa damai dengan dirimu, terserah sana mau ngomong apa. Emangnya gua peduli gitu? Agak cuek sedikit itu loh, sama orang lain mikir apa. Waduh nanti gimana, gini. Percayalah nanti orang di dunia ini sebagian besar memikirkan dirinya. Tidak akan nyampe ke kita itu. Ya. Karena itu jangan khawatir apa kata dunia tentangmu. Lebih khawatirlah apa kata Allah tentang dirimu. Karena dialah yang menjamin kehidupanmu sampai hidup kekal nanti. Kalau bisa gitu ya tenang loh hidup itu enak banget. Jadi kita perlu vitamin C. Saya kasih vitamin C hari ini bawa pulang. Ini C yang perlu ya. Jangan pakai vitamin C ini sembarangan. Overdosis C juga nggak baik. Ya, vitamin C yang diperlukan untuk Anda sungguh-sungguh happy inside, tidak frustrasi lagi adalah vitamin cuek. Ini tak suntik vitamin C. Belajar cuek. Makanya saya juga tidak pernah meresponi apa-apa kata dan sebagainya. No. Saya fokus pada jemaat sendiri. Just focus on you. Continue to build you up. Untuk terus membangun Anda. Melihat Anda sukses, berhasil. Anda semuanya jadi orang-orang bergizi dalam iman. I'm happy. Ya? Oke, semuanya sudah dapat vitamin C-nya ya? Oke, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 4, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya. Supaya jangan aku tertidur dan mati. Daud ini sudah berada di titik ngos-ngosan, dia berkata, Lord, answer me now. Kalau aku tidak dijawab sekarang, aku niscaya pasti mati. Dia itu tahu jelas konsekuensi frustrasi. Kalau ini diterusin, Daud mengerti. Dia itu kan seorang yang hatinya berkenan pada Allah. Jadi dia nangkep hati Tuhan. Dia itu tahu kebenaran. Kalau aku diterusin ini, sekarang aku baru pingsan. Frustrasi yang ku alami sekarang ini hanya pada titik spiritual sleep. Atau tidur rohani. Aku gak boleh lama-lama entertain, memanjakan perasaan ini. Harus ku bawa ke hadirat Tuhan, aku konfrontasi mati-matian. Kalau perlu pokoknya aku sekarang bentur-benturin diri ke pintu gerbang sorga. Tuhan mau marah gak apa-apa, mendingan ku tanggulangi daripada ku biarkan, daripada ku diamkan. Buatlah mataku bercahaya Tuhan, sebab sekarang aku mengalami spiritual sleep atau tidur rohani. Ini diterusin akan mengalami spiritual death, kematian rohani. Never allow your feeling, negatif feeling itu melewati matahari terbenam, bukan hanya amarah. Amarah itu biasanya titik terakhir.
Amarah itu adalah titik frustrasi, lu gak tahu mau apa. Jangan biarkan amarahmu sampai terbenam matahari. Jangan kau pegang murka sampai matahari terbenam. Sudah. Itu bukan cuma satu perasaan marah. Kalau Anda telusuri dalam jiwa, marah itu titik terakhir frustrasi. Nah itulah macam-macam setelah marah. Orang bisa bunuh diri, orang frustrasi, orang bisa lari ke alkohol, kemana. Ada juga yang gak tahu gimana komplikasi itu selingkuh. Waduh itu macam-macam. Kalau Anda tanya secara fisik, tanya sama dokter yang namanya gula, penyakit gula itu bisa macam-macam. Itu bisa ke ginjal, bisa kemana, bisa ke situ. Komplikasinya itu macam-macam. Bahaya. Perasaan feeling itu jangan kau bawa tidur. Selesai masuk. Ngomong sama dirimu sendiri, aku kunci pintu, minta beritahu sama semua keluarga, pembantu semuanya, jangan ganggu, kasih aku 1 jam, mariin dengan Tuhan di sana. Marah-marah di sana sendiri, tapi jangan kau berdosa, jangan keluar dari ruang doamu. Selesaikan frustrasimu. Karena besok itu terlalu berharga untuk tetap frustrasi saudara, karena besok ada rencana Tuhan yang baru, kesusahan sehari hanya untuk sehari. Berarti kalau kesusahan sehari hanya untuk sehari, warning, peringatan, berarti juga ada glory harian yang Anda akan lewatkan kalau besok Anda luangkan dalam frustrasi. Sayang loh, kesusahan sehari untuk sehari, itu arus negatifnya, arus positifnya juga ada. Kalau kita terus frustrasi besok ada glory yang Anda akan dapatkan. Kenapa? Karena kita melongo di depan kaca, lihat wajah sendiri dan frustrasi. God wants you to see the promised land. Tuhan ingin Anda melihat sesuatu yang dari janji Allah dalam hidupmu untuk hari itu. Jangan kau lewatkan itu. Jangan kau lewatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap hari bisa saja Tuhan menaruh sesuatu dalam perjalanan hidupmu. Yang harus Anda pick up, harus Anda pungut. Kalau kita melongo secara rohani, kita akan lewatkan ternyata pada bangkai singa itu, Simpson ambil madu. Di tempat tertentu, Yonatan ambil madu pula. Dalam zaman yang berbeda, makan dan bercahaya dan hajar orang Filistin. Anda akan melihat itu cuma bangkai kalau kita melongo melulu. Tapi kalau kita itu matanya peka, nggak melihat ke kaca, melihat diri sendiri melulu dan tanya terus dan terus gali-gali. Semakin gali, semakin jauh dari kebenaran. Semakin Anda interview diri sendiri, semakin stres. Semakin Anda mati spiritual sleep, tidur rohani, lalu mati rohani. Jangan-jangan Anda lihat bangkai dan mengeluh. Tapi Simpson bisa melihat madu. Anehnya, orang melihat lubang donat melulu. Ini saya sering pakai ilustrasi nih kayaknya donat dan lubangnya. Saya nggak terlalu suka donat. Setelah saya ngomong begini, banyak orang kasih saya donat. Gitu. Padahal saya enggak loh, jangan loh ya. Please jaga kesehatan daripada your pastor. Kenapa kok melihatnya ke situ? Jangan lihat bangkainya. There is honey inside. There's honey inside. Kesusahan sehari untuk sehari, madu sehari juga untuk sehari. Madu hari ini kalau Anda lewati, besok sudah madu yang lain. Beda. Jangan sampai kelewatan. Saya nginep di Bali pas liburan. Breakfastnya enak gitu ya. Itu ada madu, itu ada 5-6 botol. Tapi karena kami tinggal cuma 4 malam, jadi saya harus milih. Gak boleh banyak-banyak kan. Ini madu yang ini, yang fruity. Ini madu yang dari wild. Ini madu yang, waduh. Tiap hari saya ngingetin. Kan kalau libur kan nganggur ininya. Kemarin saya minum madu yang ini, sama madu ini, sama madu ini. Saya nggak boleh ngulang, karena 6 macam madu 4 hari. Saya lewat 1, ngulangi, rugi. Ada madu yang Tuhan taruh harian. Anda lewatkan, Anda ngulangi, rugi, karena itu nggak kembali. Ini baru hotel cuma 6 macam. Kalau Anda tinggal di sana 2 minggu, bosan. Tuhan tidak pernah kehabisan madu, every day anew. Setiap hari baru, lewatkan hari Senin, Selasa madumu. Jangan kangen yang Senin, ada sesuatu yang hilang di hidupmu. Karena itu jangan kau frustrasi. Anda tidak perlu tahu segala sesuatu tentang dirimu. Jangan gali-gali. Ada satu orang yang saya kurang kenal. Tapi selama saya mengenal Tuhan tiap hari, gak apa-apa sih saya kurang kenal dia. Orang yang kurang saya kenal itu adalah diri saya sendiri. Gak apa-apa. Mungkin nanti ujungnya suatu hari ketika masuk ke surga saya baru kenal, oh aku itu begini begitu. Jangan lihat saya seolah-olah saya gila, saya ini waras.
Anda sama-sama enggak warasnya. Sama-sama juga enggak terlalu kenal dirinya. Kan kita kadang-kadang enggak tahu kapan yang menyulut kita kan. Kita ngomong-ngomong gitu misalnya di dalam keluarga. Tiba-tiba kita ngamuk gitu. Terus tiba-tiba baru sadar diingatkan sama pasangan. Gitu aja emosi. Iya ya. Kita aja enggak ngerti apa yang menyulut kita. Enggak usah gali lah ya. Tambah gali, tambah gila. Mendingan percaya, aku mau percaya. Karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Ini saya juga mulai kenal saya ternyata lumayan bisa nyanyi. Glory to God, not to me. Canda-canda saudara ya. Ayat yang ke-5. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Buatlah mataku bercahaya, ayat 4 tadi. Aku telah mengalahkan dia, supaya musuhku jangan berkata begitu. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Coba lihat ayat 5, jadi ada satu driving force-nya David. Daud itu punya satu motivasi yang legal, yang sah di mata Tuhan, meskipun bukan motivasi yang paling mulia. It's okay untuk punya motivasi begini. Ini menjadikan kita orang yang tidak terima, tapi masih ilahi. Oke? Apakah driving force-nya Daud? Daud itu merasa gak mau, dia gak rela kalau musuh-musuhnya beria-ria. Tuhan bangkitkan aku supaya mereka tidak bersorak-sorak waktu aku goyah. Gak apa-apa loh. Buktikan. Bukan supaya buktikan mereka salah, tapi buktikan kebenaranku. Daud itu minta sama Tuhannya, Lord, sertai aku. Orang mau mencibir aku asal buah berbicara. Kasih aku buah. Dan ayat 5 ini saya telusuri biografi Daud di Alkitab, saya menemukan bahwa kerap kali ini yang menjadi motivasinya bangkit dari keterpurukan. Dan Tuhan menyertai dia dengan dahsyat. Kadang-kadang Tuhan tidak memerlukan motivasi yang paling mulia untuk memberkati. Simson itu karena tidak terima. Tuhan izinkan Filistin cari gara-gara. Dan ketika dia terprovokasi, sekali ambil rahang keledai, dibunuh 1000. Dengan demikian memang Tuhan mengirim Simson untuk mencari gara-gara sama Filistin. Simson tidak punya beban seperti gereja kita misalnya, belas kasihan untuk jiwa-jiwa, untuk membebaskan bangsanya. Dia lebih teka-teki, lalu habis itu dia ditrik dan ditipu, dia gak terima, lalu berkelahi 1000 mati. Tapi Tuhan pakai itu, maka roh itu hinggap. Ketika si Simsonnya nggak terima digitukan. Berkali-kali roh itu hinggap ketika Daud berkata, aku nggak mau musuhku beria-ria. Bangkitkan aku. Kasih aku buah. Dia nggak minta pembelaan, kecuali kalau dia minta nafsu. Bunuh mereka. Daud nggak begitu. Ya. Paling pol pun di kebaktian 1 tadi saya jelaskan adalah pukul rahangnya. Dia nggak meminta nyawa mereka. Dia hanya meminta supaya Tuhan menunjukkan kemuliaannya lewat dirinya. Jadi it's okay loh, Anda itu berdoa dan berkata, Tuhan, aku tidak mau musuhku beria-ria. Aku tahu kau belum selesai. Orang berkata, matilah sudah. Aku berkata, tidak. No. Aku doa kalau perlu puasa, aku berseru pada sorga, mengetuk pintunya dan berkata, Lord, show me your glory. Tunjukkan kemuliaanmu. Pakai iman saudara. Frustrasi itu tidak bisa diajak omong. Frustrasi itu hanya bisa didobrak. Kalau Anda dengan iman maju, frustrasi itu menguap sendiri. Tiba-tiba Anda cari lagi, dia tidak ada di situ. Frustrasi itu tidak bisa kau usir. Tempatnya hanya bisa kau ganti. Ketika kau taruh iman maju, lihat forward, itu hilang sendiri. Tapi ketika Anda menunggu di sana, ngelamun dan mikir-mikir gali-gali, dia selalu ada di sana. The only way untuk kita sembuh dari frustrasi terhadap diri sendiri adalah menangkap iman yang radikal dan maju dengan sungguh-sungguh. Mari sendiri. Tuhan sudah ingatkan saya. Saya ini orangnya gampang sebenarnya. Gampang sekali untuk langsung fall into depression. Dari muda itu. Tapi saya tidak pernah ke sana, kembali ke situ lagi. 32 tahun lembah itu sudah kututup. Dia tidak pernah pergi, selalu ada lembah itu. Tapi lembah itu sekarang diisi. Jadi gudangnya Tuhan. Jiwa-jiwa, visi, semuanya itu. Nggak ada tempat lagi untuk yang gitu. Untuk roh jahat di sana. Lembah itu masih ada di dalam diri saya. Orang kayak kita hamba-hamba Tuhan termasuk Elia.
Lihat itu Elia. Sekali dia mengisinya salah, masuk ke gua, ambil aja nyawaku. Hah? Elia. Tapi sekali dia diberi Tuhan tugas, pergi urapi si ini raja Israel, raja ini, raja itu, dan urapi Elisa. Lupa dia, langsung maju tiba-tiba kereta sorga menjemput. You know, frustrasi dengan diri sendiri tidak pernah pergi. Cuma dia tidak ada di situ kalau kau isi. Diisi dengan apa? Iman, janji Tuhan, dengan visi, dengan tujuan, dengan cita-cita, dengan ambisi yang kudus. Kau isi dengan itu. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia. Use me mightily, pakai aku. Sertai aku Tuhan. Use me Lord. Lihat ya, hidupmu akan berubah karena itu. Tetapi aku, ayat 6, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau nyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ayat 6 saya coba jelaskan sesingkat-singkatnya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Garis bawahi, kepada kasih setiamu aku percaya. Pada saat seseorang itu frustrasi, trust in God's mercy. Bahasa Inggrisnya, kepada kasih setiamu aku percaya itu dalam bahasa Inggrisnya, I trust in your mercy. Mercy itu, mercy, ini bukan mobil. Mercy itu bukan sekedar love. Mercy itu artinya kasih setia. Bukan hanya kasih. Mercy itu luar biasa. Kasih yang bahasa lokalnya, yang ngefuri. Saya punya perjanjian dengan Tuhan gini, Tuhan kalau aku sampai sekali-kali frustrasi dengan diriku, janjilah untuk mengasihi aku dulu. Hukum aku nanti. Waktu aku kurang mengerti, peluk aku, nanti sesah kemudian tidak apa-apa. Karena saya paham bahasa hukuman. Dari kecil saya kerap kali dihukum, bukan oleh orang tua. Umur 6 tahun di Taiwan saya sekolah itu sudah dicambuki sama sapu. Dulu saya marah, sekarang saya mengerti. Ketika saya sendiri pun jadi guru. Kalau dapat murid senakal aku, lumayan masih dapat sapu. Saya selalu tiap hari ke sekolah itu saya dihukum. Waktu saya sekolah di Taiwan itu keras loh. Mereka semua teman-teman saya pakai lidi, saya pakai sapu. Saya double porsi. Karena teman-teman lain kena lidi, ada yang satu begini, diangkat gini aja, udah nangis umur waktu kelas 1. Saya dikasih pecut, saya lihatin dia. Calai. Nantang, saya dulu gitu orangnya. Makanya keluar sapu. Saya dari dulu itu udah biasa bahasa punishment. Jadi saya tumbuh dewasa besar itu memahami bahwa lu salah, lu dihukum. Jadi bagi saya konsep pengampunan itu susah terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dan waktu Tuhan ampuni saya belum langsung total gambar dirinya sempurna. Saya ngomong gini sama Tuhan, tapi saya lawan. Saya naik ke mercy. Kalau Anda lagi frustrasi, jangan Anda trust in His law dulu, meskipun hukum Allah itu ada. Jangan Anda taruh percaya atau matamu memandang kepada hukum atau hukumannya, atau kepada justice keadilannya, atau kepada holiness kekudusannya. Saya nggak ngomong ini berarti kekudusan nggak penting, kekudusan itu segala-galanya. Tapi jangan taruh pikiran hatimu itu kepada itu dulu. I trust in your mercy. Waktu aku frustrasi, I trust in God's mercy. Waktu aku lagi frustrasi dengan diri sendiri, aku percaya dulu akan kasih setiamu. Setiamu itu artinya waktu aku tidak setia, kau tetap setia, itulah kasih setia. I trust in your mercy, Lord. Love me first and punish me later. Love me first and teach me. Cintai aku dulu, setelah itu, ajari aku. Itu yang Daud minta. Ini dalam sekali loh ayat 6 ini. Aku pada kasih setiamu aku percaya itu maksudnya apa? Ada banyak hal lain yang kita bisa percayai Tuhan. Ada hal-hal lain yang kita patut mempercayai Allah karena itu. Keadilan. Atau hukum-hukumnya. Dan juga kekudusannya. Tapi Daud berkata, waktu aku frustrasi, aku dungu seperti hewan, tapi aku tetap di dekatmu. Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Aku tidak mengerti ketika aku hitung semua yang terlalu besar untukku seperti pasir di tepi pantai. Tapi ketika aku tidak setia, engkau tetap setia. Kepada kasih setiamu aku percaya waktu aku bingung Tuhan. Kasih aku dulu. Kasih aku dulu. Aku tidak menolak didikanmu. Didik aku sekeras-kerasnya, hajar aku. But love me first. Please promise me that. I promise you, aku berjanji, ini janji dari pihakku. Aku akan mau diajar. Aku akan teachable. Nah, saya punya hubungan dengan Tuhan tuh kayak gitu, puluhan tahun. Ujung-ujungnya ya, dihukum Tuhan pernah, jarang banget. Kerap kali yang saya kira habis ini gua pasti dihukum. Enggak tuh.
Ternyata saya akhirnya memahami setelah 2 tahun, saya mulai memahami Tuhan sedikit. Bahwa Allahku tidak suka atau doesn't take pleasure, dia tidak berkenan menghukum kita. Dia lebih suka melihat pertobatan kita yang sungguh-sungguh, yang tulus, dan perubahan kita. Hukum pernah? Pasti ada. Tapi saya lebih sering fitnah dia dan curiga yang tak teruji. Saya kira kali ini mati aku, pasti aku dihukum. Tidak mungkin dia let me get away atau dia biarkan saya lolos dari yang satu ini. Tapi Tuhan akhirnya berkata, I forgive you. Luar biasa. Ini bukan mengajari gereja untuk kita sembarang berdosa, tidak ya. Tapi berkali-kali di pikiran Anda, waktu Anda kira Anda pasti akan dihajar sama Allah, yang Anda dapatkan adalah tangan kasih. Anda akan terkejut. That's the God that you worship. Kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Penyelamatanmu itu rescue. I rejoice in your salvation. Aku bersyukur karena keselamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Coba lihat ya. Kalau Anda mau menyanyi untuk Tuhan, Anda lihat ya. Dimulai dari ayat-ayat frustrasi pasal 13 Mazmur ini. Dia berakhir pada iman. Katakan berakhir pada? Berakhir pada? Iman. Dia bersuka cita memang karena kasih Tuhan. Tapi dia berakhir di iman. Lihat ya, Daud punya tonasi beda di ayat 1, 2, 3, sampai ayat ke bawah terakhir di ayat 6. Dia berubah, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Dia masih dalam masalah. Aku mau menyanyi. Dia masih dalam lembah, tetapi dia sudah mau nyanyi. Karena, Anda baca, bukan ia akan berbuat baik kepadaku. Itu juga iman sih, percaya akan janji Tuhan. Tapi dia berkata, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Di titik ini, ketika dia frustrasi masuk ke hadirat Allah, dia keluarnya sebagai orang yang menang. Karena di titik terakhir, waktu dia ketemu Tuhan sebelum dia selesai doa, dia berkata, oh iya ya, ada banyak yang Tuhan sudah lakukan, kok aku lupa ya, kok aku cuman ingetin 1, 2 yang belum dijawabnya. Tiba-tiba dia diubah cara pandangnya. Dulu dia juling, sekarang dia melihat dengan benar. Dia melihat dengan terang. Tuhan telah ya berbuat baik kepadaku. 1, 2 ini aku rela menunggu apa keputusanmu. Tuhan telah. Selain itu, iman juga adalah percaya bahwa sesuatu sudah diberikan sebelum dia diberikan kepadamu. Kalau kamu ragu, kalau kamu tidak ragu atau bimbang, apa yang kau katakan itu akan terjadi. Dan itu akan diberikan padamu pada waktunya. Jikalau engkau percaya engkau sudah menerimanya. Bingung gak? Iman itu multidimensi. Belum terima secara fakta, tapi kita percaya dalam roh kita sudah menerimanya. Itu akan diberikan pada waktunya. Luar biasa ya. Dia berkata, aku mau menyanyi, ini alasanku menyanyi. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Berarti di titik ini, Daud belum melihat penggenapan janji. Tapi dia sudah menang dalam spiritnya. Ia telah berbuat baik kepadaku. Dari seorang yang mengeluh, berakhir menjadi orang yang hidup dengan iman. Dari orang yang ngomel, berakhir menjadi orang yang, sekalipun aku belum melihatnya, rohku sudah lewat itu. Aku tahu itu sudah menjadi milikku. Terima kasih Tuhan. Abraham, dia belum punya satu pun anak. Umur juga sudah lanjut. Tapi ketika dia percaya keturunan kandungku sebanyak itu, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi transaksi dengan Tuhan itu bukan waktu Sarah melahirkan. Waktu dia lihat langit dan berkata, aku percaya, kau percaya. Karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku. Jangan salah nyanyi ya. Karena dia bukan akan, bukan dia akan. Karena dia telah berbuat baik kepadaku. Saya suka waktu kita nonton bioskop gitu. Anda sadari nggak? Anda perhatikan nggak? Bioskop Studio 2 telah dimulai. Itu mantap telahnya. Itu telahnya telak sekali itu kalau menang telak. Maka ini penonton Studio 1 telah dimulai. Itu kalau di airport itu yang bagus cing cui. Attention please, cing cui semua seperti orang mau dicolok gitu. Ayo lihat perhatikan. Saya suka sekali kalau orang itu beriman jangan tanggung. Jangan berkata mana itu bukan iman. Telah itu iman.
Tapi belum hidup di dimensi mana? Anda mau hidup dalam dimensi daging atau dimensi roh? Abraham hidup dalam dimensi roh, menurunkan Ishak sampai Mesias. Daging, keluarnya adalah Ismail. Anda mau dalam dimensi apa? Saya mau jadi orang yang beriman. Aku mau percaya karena Tuhan telah mengatakannya. Aku belum melihatnya, tapi aku sudah percaya bersorak-sorak karena kasih setianya. Ya? Katakan pada orang kanan kirinya, gaya bioskop. Begini. Janji Tuhan, ngomong sama kiri kanannya, telah dimulai. Tapi tolong jangan disemprot ya. Haleluya, 3 poin sini munculkan. 1, kita akan review. Nomor pertama, apa yang kita telah pelajari, Mazmur untuk orang yang frustrasi dengan dirinya. 1, perasaan kita penting, namun tidak tentu adalah fakta atau kebenaran. Lock it in, dikunci itu. Itu sudah gak usah ditawar, negosiasi, ini harga mati. Oke, 2, udah dikeluarin semua 3. Ya ini, terus menyelidiki diri, buat hati semakin stres dan jauh dari Tuhan. Jangan gali, siapa yang semakin gali akan semakin gila. 3, bersukacitalah karena kasih Tuhan. Tidak ada alasan bersuka cita, hukum aku cacat, kekudusan aku jatuh. Keadilan mungkin tidak tahu apa itu adil, mungkin yang adil adalah aku dihukum. Bersuka cita kalau Anda tidak tahu mau bersuka cita karena apa, bergembiralah karena Dia mengasihimu. Mulai dengan itu Anda pasti berakhir bagus. Meskipun mungkin sekali-kali perlu diproses Tuhan, didisiplin dengan keras, tidak apa-apa. Anda mulai dengan bersuka cita karena kasih Tuhan, Anda pasti nyampe ke tujuannya. Dan hiduplah oleh iman. Telah dimulai. God bless you.